Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Babak 46, Tuan Dongliang. Saat Yong Meilin dan Su Min meninggalkan tempat latihan, mereka melihat seorang pelayan bergegas ke arah mereka. Di tangannya ada gulungan tertutup yang dengan rendah hati dia berikan kepada Yong Meilin. Seluruh sikapnya adalah seorang pelayan, dia tidak pernah menatap matanya, dia jatuh berlutut ketika dia mengangkat gulungan di atas kepalanya, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Perilaku ini menyebabkan Su Min mengangkat alis karena terkejut tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat sekeliling menunggu Yong Meilin selesai membaca sehingga mereka berdua bisa kembali ke halamannya dan sekali lagi memulai pelatihan. Dia menemukan bahwa dia telah mendapatkan beberapa pencerahan selama pertempuran yang dia ikuti, terutama dengan pedang di tangannya. Dia perlu mengujinya lebih lanjut, untuk mencoba melihat apakah dia bisa mengontrol penyerapan atau apakah itu otomatis. Secara umum. Sementara Yong Meilin sibuk membaca pesan yang dia berikan, alisnya mengernyit untuk beberapa saat. Dia melirik Su Min yang hanya memiliki mata untuk pedangnya, dan desahan keluar dari bibirnya. Dia telah bersama Su Min cukup lama untuk mengetahui bahwa pelatihan memiliki prioritas untuknya, tetapi dia telah diberi perintah yang mengatakan bahwa dia harus mengikutinya. Su Min, panggilnya dan pemuda di sampingnya menatapnya, penasaran dengan apa yang diinginkannya. Kau harus mengikutiku. Ada tamu yang sangat penting yang ingin bertemu denganmu dan itu tidak bisa menunggu, katanya dengan suara gemetar dan rendah. Dia tahu bahwa Su Min lebih suka untuk tidak mengikutinya tetapi dia tidak punya pilihan selain membuatnya. Mengetahui dilemanya, Su Min menghela nafas kecil dan kemudian menganggukkan kepalanya, ayo kita pergi. Semakin cepat kita pergi, semakin cepat aku bisa berlatih. Mengangguk kepalanya, Yong Meilin langsung menggandeng tangan Su Min dan bergegas menuju kantor milik kakeknya. Melihat kemana tujuan mereka, Su Min berasumsi bahwa itu ada hubungannya dengan turnamen yang tinggal setengah bulan lagi. Dia juga penasaran ingin mendengar apa yang dia katakan. Apakah dia menyesal membiarkan prajurit bintang 1 mewakili mereka? Meskipun Su Min baru saja mencapai pangkat prajurit bintang 2, kakeknya sekarang harus mengetahuinya. Jadi, ini adalah keputusan yang sangat logis baginya. Saat mereka sampai di kantor, Yong Meilin mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Dia merapikan gaunnya yang pas dan mencubit pipinya, membuatnya tampak sehat dengan warna merah pada kulit putih mutiara. Su Min, menatapnya, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Perilakunya tampak berbeda dari seseorang yang datang mengunjungi kakeknya. Dia sekarang bersemangat untuk melihat siapa yang menunggu di dalam ruangan. Yong Meilin mengetuk pintu dan beberapa saat setelah suara tua terdengar, ayo masuk. Baik Yong Meilin dan Su Min mengikuti dan memasuki kantor. Begitu mereka masuk, hal pertama yang Su Min perhatikan adalah ada tirai untuk jendela dan ruangan itu sendiri hanya diterangi cahaya lilin. Sama sekali tidak ada sinar matahari di dalam ruangan. Hal kedua yang diperhatikan Su Min adalah seorang pria tua. Dia sepertinya seumuran dengan kakeknya, pemimpin cabang keluarga Yong ini. Tapi, dia adalah seseorang yang belum pernah dilihat Su Min sebelumnya. Di tangannya ada sesuatu yang dia kenali. Di tangan lelaki tua itu adalah bunga matahari kerinduan yang telah dijual Su Min ke Yong Meilin beberapa bulan sebelumnya. Sekarang di tangannya, dia dengan lembut membelai batang itu seolah-olah itu adalah harta paling berharga yang pernah dia lihat. Itu sangat mencengangkan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelainya. Selamat datang Su Min, Meilin kecil, kata kakek sambil mengangguk kepada dua anak muda yang baru saja masuk melalui pintu. Pria muda itu melihat bagaimana Yong Meilin langsung membungkuk dalam-dalam kepada orang asing itu dan berperilaku baik, jadi Su Min memutuskan untuk membungkuk pada pria itu. Dia telah diajarkan untuk bersikap sopan kepada orang asing. Bersikap sopan biasanya membuatnya lebih jauh daripada menjadi sombong. Melihat Su Min membungkuk, kakek itu terkejut dan senyum tersungging di wajahnya. Saya berasumsi bahwa Meilin kecil tersayang saya sepenuhnya menyadari siapa tamu kami yang terhormat, namun, Su Min, saya ragu Anda pernah memiliki kemungkinan untuk bekerja sama dengan individu yang menakjubkan ini sebelumnya, katanya sambil memuji orang asing itu dengan kata-kata sebanyak yang dia bisa. Ini adalah Master Dongliang, alkemis terbaik di seluruh provinsi Hekou.
Dia menerima undangan untuk mengunjungi tempat tinggal kami yang sederhana dan membantu Anda sampai turnamen. Dia akan menyeduh beberapa obat untuk Anda mendapatkan kembali kekuatan dengan cepat. Dia akan membuatkan pil spesial. Kakek itu memiliki senyum lebar di wajahnya, tetapi ketika dia melihat Sumin, kerutan muncul di wajahnya. Aku berani bersumpah bahwa kamu adalah prajurit bintang 1. Katakan padaku, apakah kamu baru saja membuat terobosan? Dia bertanya dengan sangat heran dan Sumin menganggukkan kepalanya perlahan. Saya beruntung memiliki terobosan selama pelatihan, tegasnya. Akhirnya, mata Master Dongliang beralih dari bunga yang dipegangnya dengan penuh kasih di tangannya. Melihat Sumin, dia juga mengerutkan kening. Berapa umurmu nak? Tuan akhirnya bertanya. Sumin, yang memandangnya, merenungkan manfaat mengatakan yang sebenarnya. Bukan hanya Tuan yang memandang Sumin, tetapi juga kakek dan Yong Meilin yang sama-sama menatapnya dengan rasa ingin tahu yang dalam. Mereka telah lama berurusan dengan Sumin, tetapi dia tidak pernah menyebutkan usianya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia cukup muda karena wajahnya masih terlihat seperti anak kecil. Sumin, yang memandangnya, merenungkan manfaat mengatakan yang sebenarnya. Bukan hanya Tuan yang memandang Sumin, tetapi juga kakek dan Yong Meilin yang sama-sama menatapnya dengan rasa ingin tahu yang dalam. Mereka telah lama berurusan dengan Sumin, tetapi dia tidak pernah menyebutkan usianya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia cukup muda karena wajahnya masih terlihat seperti anak kecil. Sumin, yang memandangnya, merenungkan manfaat mengatakan yang sebenarnya. Bukan hanya Tuan yang memandang Sumin, tetapi juga kakek dan Yong Meilin yang sama-sama menatapnya dengan rasa ingin tahu yang dalam. Mereka telah lama berurusan dengan Sumin, tetapi dia tidak pernah menyebutkan usianya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia cukup muda karena wajahnya masih terlihat seperti anak kecil. Saya berumur 15 tahun, katanya dan mata semua orang melebar karena terkejut. 15 tahun, seru kakek kaget. Kamu bukan hanya prajurit bintang 1, tetapi prajurit bintang 2 pada usia 15. Dia melanjutkan. Sumin tenang dan tenang saat dia menganggukkan kepalanya. Sang alkemis sekarang menatap pemuda itu dengan tatapan yang sama sekali berbeda di matanya. Dia mengulurkan tangannya, beri aku telapak tanganmu. Dia menuntut dan Sumin melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa saat kemudian, jari-jarinya yang kurus menyentuh pembuluh darah di tangannya dan dia menganggukkan kepalanya. Dia memang hanya seorang bocah lelaki berusia 15 tahun. Untuk berpikir saya akan melihat jenius seperti itu. Semoga Anda adalah salah satu dari sedikit jenius yang berhasil bertahan hidup, katanya sambil menghela nafas. Sumin mengerti apa yang dia maksud. Ada banyak jenius di dunia, tetapi tidak banyak dari mereka yang bertahan hingga dewasa. Beberapa dibunuh oleh intrik sementara yang lain dari keluarga yang bersaing. Beberapa terlalu percaya diri sementara yang lain tidak mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan jauh dari keluarga mereka. Baik kakek dan Tuan Dongliang menghela nafas bersamaan saat mereka berdua memikirkan orang-orang jenius yang telah mereka lihat mati selama bertahun-tahun. Tetapi melihat Sumin, mereka berdua merasakan harapan baru. Mereka berharap pria ini berbeda dari yang lain. Yong Meilin merasa malu. Dia berusia 16 tahun, lebih tua dari Sumin, tetapi dia selalu memandangnya seperti orang yang lebih tua. Memikirkan dia sebenarnya lebih muda membuatnya merasa malu. Sumin sangat senang karena mendapatkan bantuan dari seorang alkemis yang luar biasa berarti dia akan, tanpa ragu, menjadi lebih kuat dari yang dia duga sebelumnya. Sekali lagi, dia merasa berterima kasih kepada keluarga Yong. Dia sudah lama memutuskan bahwa dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba dan mendapatkan harga pertama. Bukan demi dirinya sendiri, tetapi karena jelas bahwa ini benar-benar penting bagi keluarga Yong. Biarkan aku tidak memelukmu anak muda lagi, kata pemimpin keluarga dengan senyum di wajahnya. Saya perlu membawa tamu terhormat kami ke ruang penyimpanan kami untuk menemukan herbal yang akan dia butuhkan untuk mandi herbal, pil, dan ramuan obat. Tetap di dalam halaman Anda dan latih. Kami akan mengirim seorang pelayan untuk menjemput Anda ketika barang-barang di sini sudah siap untuk Anda, katanya. Sumin menganggukkan kepalanya dan membungkuk dalam-dalam kepada Tuan Dongliang dan pemimpin keluarga sebelum dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Yong Meilin mengikuti di belakangnya. Begitu pintu ditutup, Tuan Dongliang menatap pemimpin keluarga dengan mata sedikit menyipit.
Saya mendengar bahwa keluarga Tang dari kota Ricu telah mengundang Tuan Huang Zhen untuk membantu tuan muda mereka dalam persiapan untuk turnamen yang diadakan setiap tahun. Sesuatu yang terjadi setiap tahun seharusnya tidak menuntut perhatian seperti itu dari para pemimpin keluarga. Melihat pemimpin keluarga itu tidak berkomentar, Tuan Dongliang menggaruk dagunya sambil merenung. Sungguh mencengangkan bahwa dua bunga matahari kerinduan telah ditemukan di kota Ricu begitu cepat satu sama lain. Yang lebih mencengangkan adalah kedua keluarga yang telah memperoleh bunga matahari kerinduan ini tertarik untuk membagikannya pada saat yang sama. Pemimpin keluarga tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia merasa sedikit tidak yakin dengan apa yang coba dikatakan oleh sang alkemis. Kata-kata itu menyebabkan keringat muncul di dahinya dan dia menjilat bibirnya dengan gugup. Melihat tindakan pemimpin keluarga itu, Dongliang mulai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya denganku, tutupnya. Saya di sini untuk membantu jenius muda ini menjadi lebih kuat dari yang sudah ada, tetapi jangan mengharapkan keajaiban. Meskipun saya dapat membantunya meningkatkan basis kultivasinya, menenangkan tubuhnya ketika dia telah berlatih keras, dan membuat beberapa pil untuknya, saya tidak mampu membuat perbedaan besar. Dia baru saja menembus peringkat prajurit bintang 2. Bahkan jika saya menghabiskan semua keterampilan saya, dia tidak akan mampu menembus level pakar bintang 3 sebelum turnamen. Tetap saja, keterampilan saya akan membuat perbedaan besar. Petik 2. Meskipun pemimpin keluarga menyadari hal ini, dia mengharapkan keajaiban besar. Dia takut akan reputasi pemuda itu dan keluarganya, tetapi dia hanya bisa terus maju. Mengangguk kepalanya, dia berdiri dan memberi isyarat agar tamu terhormat itu mengikutinya. Biarkan saya membawa Anda ke ruang penyimpanan dan melihat ramuan mana yang Anda butuhkan. Bersama-sama, kedua pria yang lebih tua meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakang mereka. Sementara kedua lelaki tua itu berbicara, Sumin dan Yong Meilin berhasil kembali ke halaman di mana pemuda itu bahkan tidak menunggu sesaat sebelum memusatkan perhatian pada pedang di tangannya. Pada awalnya, dia memeriksanya dengan cermat untuk melihat apakah ada perubahan yang dibuat padanya. Tapi itu tampak seperti biasa. Dengan harum, dia menemukan pil obat yang dia peroleh dari menjual bunga matahari kerinduan. Dia mengambil salah satu pil yang memulihkan energinya, daripada yang meningkatkan basis kultivasinya. Duduk sejenak dan bernapas masuk dan keluar, dia merasakan bagaimana energi mengalir ke tubuhnya. Hanya beberapa saat kemudian dia berdiri dan mengambil sikap yang dia tahu dengan baik. Beberapa saat kemudian, tangan Ki besar muncul di atas kepalanya. Memerintahkan serangan untuk menunggu di posisi, Sumin menghunus pedangnya. Beberapa saat kemudian, dia merasakan bagaimana pedang itu mulai bersenandung lagi. Dengan daya hisap yang begitu kuat, dia merasakan bagaimana energi yang dia kendalikan mulai menjadi tidak mungkin untuk dikendalikan. Energi itu menjadi milik orang lain dan Sumin harus dengan paksa memutuskan hubungan keserangannya karena energi dalam dari dantiannya mulai ditelan oleh pedang. Melukai dirinya sendiri itu sulit, tetapi Sumin harus melakukan ini untuk memahami pedangnya. Aliran kecil darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi seringai lebar terlihat di wajahnya. Sumin merasakan bagaimana energi mengalir melalui tubuhnya dan dikirim langsung ke pedang di tangannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku. Selamat Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2022. Pahlawan tidak hanya hadir dalam peperangan. Mereka adalah sosok yang selalu hadir membawa kebaikan bagi sekitarnya.